Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini jadwal kita adalah tematik. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu pembelajaran 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang pada pembelajaran 2, mari kita memahami ciri-ciri makhluk hidup itu secara lebih lengkap lagi. Oke, sekarang Bu Ratna mulai ya. Ciri-ciri makhluk hidup kemarin itu ada apa saja anak-anak? Yang pertama yaitu ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Seperti yang kalian lihat pada gambar di layar kalian ya. Di situ makhluk hidup ciri-cirinya yaitu bergerak, mulai dari hewan yaitu cicak. Cicak bergerak dengan cara apa anak-anak? Yaitu merayap. Kemudian ada juga binatang ikan. Ikan yaitu bergerak dengan cara atau dengan menggunakan siripnya yaitu untuk berenang. Kemudian ada lagi yaitu gambar kalian yaitu manusia. Manusia cirinya yaitu juga bergerak dengan cara berjalan. Selain manusia, cicak, dan ikan, ada juga ciri-ciri makhluk hidup yang bergerak yaitu burung. Burung yaitu terbang dengan cara menggunakan sayap. Kemudian katak. Katak itu bergeraknya dengan cara melompat dengan menggunakan kaki. Itu tadi ciri-ciri makhluk hidup yang bergerak dari hewan dan manusia. Selain hewan dan manusia, tumbuhan itu juga bergerak anak-anak. Yaitu misalnya pucuk tumbuhan akan bergerak menuju ke arah datangnya matahari. Contohnya yaitu di sini bunga matahari. Bunga matahari bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Di waktu pagi hari, bunga matahari ini akan menghadap ke arah timur. Kemudian kalau di siang hari, bunga akan menghadap ke arah atas. Dan di waktu sore hari, bunga matahari akan menghadap ke barat. Selain bunga matahari, tumbuhan lain yang bergerak yaitu cirinya yaitu pada daun putri malu. Daun putri malu ini apabila terkena suatu sentuhan atau ada angin, itu dia akan mengalami pergerakan, yaitu cirinya daun putri malu akan segera mengatup jika disentuh. Demikian juga jika udara di sekitarnya dingin atau di saat malam hari, daun putri malu ini juga akan mengatupkan daunnya. Itulah anak-anak ciri bergerak pada hewan, manusia, dan tumbuhan. Yang kedua yaitu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup antara lain misal pada hewan yaitu hewan ikan. Di sini bernafasnya dia akan menggunakan insang. Atau ada juga binatang lain yang bernafasnya dengan menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Kemudian kalau pada manusia bernafasnya yaitu dengan paru-paru. Selain hewan dan manusia, tumbuhan itu juga melakukan pernafasan yaitu melalui daun. Pada daun ini terdapat namanya yaitu stomata, di mana stomata itu adalah alat pernafasan yang terdapat pada permukaan daun.
Nah, jadi tumbuhan ini juga bernafas, yaitu dengan cara menghirup karbon dioksida untuk diproses masuk melalui mulut daun. Dia akan ke bawah menuju akar yang ada di dalam tanah, kemudian dia akan dikeluarkan lagi melalui daun itu, kemudian dia akan menghasilkan oksigen. Oksigen itu akan dihirup oleh manusia. Makanya pernafasan pada tumbuhan ini adalah kebalikan dari pernafasan pada manusia. Kalau manusia, dia akan menghirup oksigen melalui hidung, kemudian masuk ke paru-paru. Kalau tumbuhan yaitu tadi, dia akan menghirup karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia, kemudian diproses di dalam tanah melalui pohon, kemudian masuk ke akar yang ada di dalam tanah. Di dalam tanah dia akan melalui proses pernafasan yang kemudian dia akan mengeluarkan, yaitu berupa oksigen. Dan yang ketiga yaitu ciri-ciri makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya yaitu bertambah ukuran tinggi dan berat. Kalian lihat pada gambar kalian, di situ contohnya adalah pada hewan, manusia, dan tumbuhan. Kalian amati proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, manusia, dan tumbuhan. Misalnya pada hewan yang pertama yaitu pada hewan ayam, dia pertama adalah mengeluarkan telur atau bertelur. Dari telur dia akan pecah setelah diengkrami selama beberapa hari. Dia akan menetas dan menghasilkan anak ayam, yaitu yang masih kecil. Kemudian dia akan tumbuh. Tumbuh itu melalui apa anak-anak? Dia yaitu makan, kemudian bergerak, bernafas, dirawat sama manusia, dibersihkan kandangnya. Nah, dia akan mengalami pertumbuhan. Dari ayam yang baru menetas, dia akan tumbuh menjadi ayam yang lebih besar sampai dia tumbuh menjadi induk ayam, atau kalau pada perempuan yaitu induk ayam, maka dia akan menjadi ayam yang dewasa. Itu kalau pada hewan. Kemudian kalau pada manusia sama seperti binatang, cuma bedanya kalau binatang itu bertelur, tapi kalau manusia adalah melahirkan. Pertumbuhan manusia dimulai dari bayi yang baru lahir, kemudian dia akan tumbuh menjadi balita, kemudian anak kecil, kemudian menjadi anak puber, kemudian menjadi anak remaja, kemudian menjadi orang dewasa. Nah, itu adalah pertumbuhan pada manusia. Kemudian kalau pada tumbuhan, di sini tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya, kita menanam sebuah tumbuhan yang berasal dari biji-bijian. Biji-bijian ini kita tanam di dalam tanah, kita rawat, kita siram, kita pupuk. Kemudian dia akan tumbuh mengeluarkan tunas. Nah, dari tunas dia tumbuh terus akan mengeluarkan daun, batangnya akan semakin besar. Kemudian setelah itu dia akan mengeluarkan atau ada untuk bunga, kemudian sampai bunga itu mekar. Nah, itu tadi pertumbuhan pada makhluk hidup mulai dari hewan, manusia, dan tumbuhan. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak itu maksudnya adalah makhluk hidup itu akan bertambah banyak. Dia mempunyai generasi penerus. Nah, di sini contohnya yaitu pada perkembangbiakan manusia dan hewan. Nah,
makhluk hidup berkembang biak dengan cara yaitu jika pada manusia dia akan berkembang biak dengan cara melahirkan. Seperti gambar kalian di sini ada keluarga, seorang ayah dan ibu, dia mempunyai generasi penerus pada yaitu anaknya. Dia sudah berkembang biak mempunyai 2 anak. Di sini ada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, itu namanya tadi berkembang biak pada manusia yaitu melahirkan. Kemudian pada hewan berkembang biaknya yaitu bisa beranak dan bertelur. Nah, misalnya di sini ada ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu mengeluarkan telur kemudian menetas menjadi anak ayam sampai besar menjadi induk ayam. Tapi di sini hewan selain bertelur juga bisa berkembang biak dengan cara yang lain, yaitu kalau tadi bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Contohnya apa anak-anak? Sapi, kambing, kucing, kuda, gajah. Nah, mereka berkembang biaknya dengan cara beranak. Kemudian ada juga binatang yang berkembang biaknya dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya apa? Yaitu kadal, kuda laut, dan ikan hiu. Itu adalah contoh dari hewan yang berkembang biaknya secara bertelur dan beranak. Kemudian yang terakhir ciri-ciri makhluk hidup yaitu peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda anak-anak. Yang pertama, pada manusia peka terhadap rangsangan yaitu apabila mata kita atau alat panca indera kita, misalnya mata, melihat matahari secara langsung, maka kita akan langsung menutup mata. Nah, ini yang dinamakan peka terhadap rangsangan. Selain matahari mungkin ada silau yang terpancar dari matahari ke cermin atau ke spion motor kayak gitu, lalu mengena ke mata kita, secara langsung kita akan menutup mata. Itu salah satu peka terhadap rangsangan pada manusia. Kemudian pada tumbuhan contohnya yaitu peka terhadap rangsangan yaitu ada pada tumbuhan daun putri malu. Daun putri malu jika disentuh dia akan peka terhadap rangsangannya, itu dia langsung menutup apa anak-anak, yaitu menutup daunnya. Selain tumbuhan ada juga hewan yang peka terhadap rangsangan. Contohnya yaitu binatang berkaki seribu. Nah, binatang berkaki seribu jika kalian sentuh maka dia akan menggulungkan badannya. Contohnya yaitu binatang landak dan binatang tadi yaitu kaki seribu. Nah, tumbuhan selain daun putri malu ada juga yaitu bunga. Nah, di sini bunga ada yang peka terhadap rangsangannya yaitu jika disentuh dia akan menggugurkan bunganya atau mungkin daunnya. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Ratna ciri-ciri makhluk hidup secara lengkap mulai dari bergerak sampai peka terhadap rangsangannya. Setelah kalian mendengarkan penjelasan Bu Ratna, saya harap kalian dapat memahaminya. Itu tadi penjelasan Bu Ratna masih berupa gambar anak-anak. Nah, setelah ini Bu Ratna sudah Bu Ratna ringkaskan materi. Silakan anak-anak baca tersendiri ya materi yang Bu Ratna ringkaskan. Cukup sekian dari Bu Ratna. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.